Lagi. Masih kurang 1 menit lebih. 1 menit lagi ya. Ebi, gimana kabar Ebi? Anak-anak? Udah deh, Ya, baik-baik. Baik-baik, Kristen. Ya. Sehat semua. Videonya mana videonya? Ya. Ngumpet aja. Oh. Oke. Nah, gitu. Selamat malam. Malam Ibu Ana. Ya, selamat malam Pak Farudin. Ya. Di Purwokerto pelayanan atau? Bukan Bu, saya umat biasa. Swasta. Oh. Mengenal Pak Wilson waktu tinggal di sana. Oke. Ibu Iya. di mana? Saya di Surabaya, Pak. Oh, iya. Baik. Ya. Saya izin close video ya. Iya. Margareta sudah hadir. Selamat malam Margaret. Selamat malam Margareta. Selamat malam Pak Wilson, selamat malam Bu Hana. Ya. Mana yang lain Margaret? Masih lagi mau join Pak. Siap. Ada Maria. Tambah lagi Maria dan Devi. Selamat malam. Selamat malam. Kali ini kita coba sesuatu yang lain nih hari ini. Karya Ibu Hana. Menarik tuh Bu Hana. Oh, iya. Sebentar ya Pak, saya ini Wiwi mau gabung. Saya tadi lupa ngasih Ya. ininya ID-nya. Abi, gambar saya kelihatan kan ya? Kenapa, Wilson? Gambar saya kelihatan kan ya? Kelihatan. Jelas banget. Ya ada Oke. ada ayatnya tuh, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan ya. Ya. Oke. Cuma 16 menit kok Pak ya. Mau disingkat lagi, aduh bingung deh. Memang orang-orang sekarang umumnya sih senangnya yang singkat-singkat gitu. Kalau bisa cuma 5 menit, Tapi paling lumayan. lama 10 menit. 15 Singkat menit. kan ya? Oke, singkat 16. ya. Iya. Singkat ya. Ada siapa lagi nih? Mau masuk Oh, lagi ada ya. Karin. Karin, oh berdua ya. Karin, Angelina, Maria, Devi. 5 menit lagi dah kita mulai. Yes. Udah saya siapin tuh.
Mm-mm. Lagi Karin, Angelina, Margaret, Maria, Putri. Cewek semua nih yang dari rumah singgah. Oh, Iya, Putri. Iya, cewek semua. Mana yang cowok-cowok? Hmm. ada lagi nih, Idi. Hmm. Mm-mm. Gimana proses pembuatannya Bu Hana? Itu susah juga itu. Itu ada yang bantu, Pak. Eh, ya, kita udah tim ya, satu tim Mm-mm. gitu. Terus pengisi suaranya ya orang-orang terdekat lah. Itu ada Mak siapa ya? Mark itu ya itu orang AMI. Oh, Mak kita ya. Tapi untuk selanjutnya yang episode selanjutnya dia udah nggak bisa lagi. Jadi saya nyari lagi. Saya nyari pengisi suara lagi nih. Udah episode kedua, Pak. Udah mau masuk episode ketiga, tapi pengisi suaranya masih masih nyari-nyari Oh, lagi. gitu. Ya, kita nggak punya ini, tapi ya yang penting bisa lah ya penginjilan dengan cara seperti itu ya. Kita nggak Bagus, bisa terjun lagi, nggak bisa menarik terjun kok. lagi ke jalan, nggak bisa terjun kemana, tapi ya at least kita masih punya apa itu akses lah di udara ya. Menarik kok itu Bu. Iya ya, ya puji Tuhan Pak. Cuman kita main bonekanya tuh masih mesti belajar lagi. Oh iya, bonekanya. Tapi lumayan lah Mm-mm. untuk tahap Iya, pertama. nanti iya masih awal-awal tuh. Mau diulang lagi kok nanti Hmm, lama lagi, udahlah terusin aja. betul. Yang penting ada ceritanya ya Pak ya, yang penting ada Benar, ceritanya benar. ya, ada suaranya gitu. Idi, nggak ada cowok ya. Yaudah Pak, gimana kalau kita mulai? Boleh, sebentar ya. Nanti Eh, apa HP-nya pada panas kasihan anak-anak. iya, iya, iya. Oke, ntar yang lain nyusul aja ya. Hmm. Oke, Bu Ana boleh pimpin doa dulu? Ya, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal melalui Putramu Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini kami kembali bisa punya kesempatan untuk bertemu di udara. Kami percaya ini semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Terima kasih untuk kesediaan teman-teman pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk pemrakarsa Zoom ini yaitu Pak Wilson yang sudah merancang semuanya supaya kami punya ruang untuk bertemu dan ruang untuk mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi. Dalam malam hari ini Tuhan menolong kami dapat berkat dan dapat sesuatu dari apa yang akan disajikan pada malam hari ini. Berkatilah kami semua supaya kami sama-sama mendapatkan sesuatu yang indah dari firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan persekutuan di udara ini. Kami mohon agar Tuhan menolong jaringan yang kami pakai sehingga kami tidak terganggu oleh jaringan yang putus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Oke, Bu Hana bisa ceritain sebentar sebelum saya putar filmnya? Ya. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Malam hari ini kita bisa melihat sebuah tayangan video. Cerita dari video ini adalah
namanya Bagus ya. Bagus itu adalah tokoh utama dari cerita ini dan kita melihat nanti jalan ceritanya bahwa Bagus itu diselamatkan Tuhan dari kehidupan yang sangat buruk di jalanan, menjadi anak jalanan, dan kemudian diangkat menjadi anak Tuhan. Saudara-saudara, teman-teman, mari kita saksikan dulu videonya ya. Oke. Silakan Pak. Ya, bentar. Copet! Copet! Tolong, saya dicopet! Dompetku dicopet. Aku gak bisa belanja. Gak ada uang untuk belanja. Aduh, bagaimana ini? Wow, gila. Banyak banget. Lumayan nih buat jajan untuk seminggu. Padahal minggu lalu aku nggak dapat apa-apa. Yes, di sini senang, di sana senang. Sekarang hatiku sangat senang. Wow, mungkin gue pencopet paling keren di dunia ini. Kayaknya bisa beli HP baru nih. Wah, di hari yang cerah ini Ibu Pendeta kok sakit ya? Padahal waktunya belanja untuk kebutuhan sekolah minggu. Ya, karena itu Pak Pendeta harus turun ke pasar. Ini pertama kali juga saya ke pasar. Coba dulu aja. Nah, di sini ada catatan belanja di HP-nya Ibu. 1 kilogram terigu segitiga biru, setengah kilogram mentega, 1 kilogram telur. Cepet. Jambret, tolong. Ayo, bawa ke pos satpam. Biar satpam yang bawa ke polisi. Aduh. Waduh, bolak-balik respect itu ya. Woi, siapa namamu? Bagus, Pak. Bagus. Kok kamu jadi copet? Padahal namamu Bagus. Gak nyambung banget nama sama kelakuan. Berapa umurmu? Saya 14 tahun, Pak. Kamu masih muda sekali. Di mana orang tuamu? Saya nggak punya orang tua, Pak. Kenapa kamu nyopet? Kamu tahu kan itu perbuatan jahat? Ampun, Pak. Saya minta maaf. Saya sungguh tidak akan berbuat lagi, Pak. Tapi kamu sudah berkali-kali tertangkap nyopet di pasar ini. Kamu mau saya serahkan ke kantor polisi? Waduh, Pak. Saya mohon, Pak, jangan masukkan saya ke penjara, Pak. Saya mohon sama Bapak. Ya, silakan masuk. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Begini Pak, saya pendeta. Sayalah korban copet ini. Oh, begitu. Apa yang diambil, Pak? HP saya Pak. Tadi dijamret waktu saya belanja. Ya, bagus. Kamu jambret HP Pak Pendeta. Terlaluan kamu. Iya, Pak. Saya mohon maaf, Pak. Kamu sungguh keterlaluan banget. HP Pak Pendeta kamu jambret. Aduh. Sepertinya kamu memang harus dibawa ke kantor polisi aja. Jangan, Pak. Jangan. Betul, saya akan kembalikan HP-nya, Pak. Tapi tolong jangan masukkan saya ke kantor polisi, Pak. Tidak. Kamu sudah berkali-kali tertangkap. Kali ini kamu tidak ada ampun.
Saya mohon Pak. Saya mohon Pak, jangan masukkan saya ke penjara Pak. Saya mohon Pak. Pak, saya mohon janganlah dia dibawa ke kantor polisi. Kalau diizinkan, saya akan bawa ke rumah saya. Loh, Bapak yakin? Ini cepat berpengalaman loh Pak. Bapak berani bawa ke rumah? Saya yakin, Pak. Biar saya yang urus dia. Loh, siapa itu Pak? Belanjaannya mana? Tenang dulu, Bu. Biar saya bersihkan dulu anak ini. Pak Pendeta, saya mau tanya Pak. Saya heran sama Bapak, kok Bapak mau urus saya? Bapak mengajak saya tinggal di rumah Bapak. Saya bisa makan, minum, tidur dengan nyaman di sini. Bahkan Bapak juga membelikan saya baju baru. Selain itu, Ibu pun baik sekali sama saya. Ya, tak terasa sudah 1 minggu. Kamu tinggal dengan kami, Nak. Coba ceritakan apa yang kamu rasakan saat tinggal bersama kami. Saya tak mampu mengatakannya Pak. Bapak Ibu terlalu baik, sangat baik sekali. Saya belum pernah diperlakukan seperti ini Pak. Saya jadi sangat malu sama Bapak. Padahal dulu saya jahat sama Bapak. Saya copet Bapak dan saya merugikan Bapak. Anakku bagus, dengar ya Pak Pendeta mau cerita sama kamu. Ada seorang yang jauh lebih baik dari Pak Pendeta. Dia bukan hanya baik kepada satu orang saja, dia baik kepada semua orang di dunia ini. Dia lemah lembut, rendah hati, dan tak pernah menyakiti siapapun. Saya menjadi orang baik juga karena meneladani dia. Hah? Siapa sih itu Pak? Orang Indonesia ya? Atau orang kaya ya? Di mana sekarang dia Pak? Apa pekerjaannya? Kamu tahu kan siapakah dia? Saya kasih tahu ya, namanya Yesus. 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 Ah, siapa dia ya Pak? Saya sering dengar nama itu disebut-sebut sama orang. Tapi saya juga tidak kenal dia Pak. Kamu tidak kenal dia, tapi dia sangat mengenal kamu. Percaya? Masa sih Pak? Kok aneh ya? Saya kan gak kenal dia. Tapi bagaimana dia kenal saya? Ada-ada saja Pak Pendeta ini. Sekarang, kamu mau tidak mengenal dia? Hah? Malu apa? Saya gak mau. Yakin tidak mau mengenal dia? Dia bukan hanya baik saja, tetapi dia yang mengampuni dosa-dosa orang yang mau percaya kepadanya. Dia mampu membaca hatimu, Nak. Pak, saya bingung orang seperti apa ya dia? Oke deh, kalau begitu tidak usah bingung ya, Nak. Kita doa dulu supaya kamu bisa bertemu dengan dia. Aduh, saya makin bingung dan takut Pak. Mari kita berdoa ya. Oh Tuhan, jika Engkau berkenan, izinkanlah anak ini mengenal Engkau, ya Allah yang Maha Pengasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, sekarang tidurlah anakku bagus ya. Iya Pak, selamat malam. Bagus, 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 bagus. Hah? Hah? Siapakah engkau?
Akulah orang baik yang diceritakan Pak Pendeta itu. Hah? Aku tak pernah bertemu denganmu. Tapi betapa lembutnya suaramu. Dari suaramu itu, aku yakin engkau pasti orang yang baik. Pak Pendeta, Pak, Pak Pendeta tolong bangun. Ada apa, Bagus? Ini kan masih jam 2. Kenapa sudah bangun? Pak, saya takut, Pak. Saya takut, Pak. Tolong, Pak. Ada apa toh? Saya tadi ketemu orang baik yang Bapak ceritakan itu. Dia sangat lembut, baik, tapi juga saya jadi sungkan sampai-sampai saya takut, Pak. Nah, Bagus. Bapak kan sudah tanya. Yakin kamu mau bertemu dengan orang baik itu. Dan Bapak juga berdoa supaya dia mengizinkan kamu bertemu dengan dia. Yang bertemu dengan kamu itu adalah Yesus. Dia ingin kamu mengikuti dia dan percaya kepadanya. Nah, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal yang bernama Yesus untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dosa dari mencuri, dosa dari jambret, dosa dari perzinahan, dosa dari membunuh, dosa skalanya di dunia ini. Menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Tetapi waktu itu Yesus yang tak berdosa ini dihukum, difitnah, dipenjara, dicaci, dimaki, dan juga dibunuh, disalibkan. Tapi Yesus tak pernah dia itu mengutuk. Malahan waktu disalibkan, Yesus berkata, "Ampuni karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Begitu Yesus sangat mengasihi orang-orang walaupun orang-orang membunuh Yesus. Begitulah kasih Yesus, anakku Bagus. Karena itu Yesus sangat ingin anakku Bagus bertemu dengan dia secara langsung dan merasakan kasih Yesus dalam kehidupan anakku Bagus. Pak, jahat sekali ya orang-orang yang membunuh Yesus itu. Lebih jahat dari saya. Saya kan cuma nyopet, tidak membunuh. Anakku Bagus, kamu perhatikan. Walaupun mereka begitu jahat, tapi Yesus tidak membalas kejahatan mereka, bahkan mengampuni mereka. Nah, itu juga lain diajarkan kepada kita. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Oh, sekarang saya paham kenapa Pak Pendeta tidak menghukum saya. Bahkan Bapak melarang saya untuk diserahkan ke polisi. Aduh Pak, Yesus itu luar biasa ya. Baiknya dia itu. Ya, kalau Bagus mau ikut dengan dia, harus mengampuni. Jangan merugikan orang lain. Jangan menyakiti sesama. Pak Pendeta, rasanya saya tidak layak. Saya jahat. Saya nyopet banyak orang. Mana layak saya untuk diampuni oleh dia? Tidak, nak. Yesus itu mati untuk gantikan kita orang berdosa. Dia mengampuni dosa kita. Pak Pendeta juga orang berdosa. Tapi Pak Pendeta mau meninggalkan hidup yang lama dan mengikuti Yesus. Hah? Pak Pendeta orang berdosa? Masa sih Pak? Begini baiknya kok berdosa? Ya, itu hidup Pak Pendeta yang lama. Tentu tidak lagi sekarang. Nah, anakku Bagus, apa mau meninggalkan hidupmu yang lama dan mengikuti Tuhan Yesus? Siap Pak Pendeta. Saya mau ikut dia biar saya dibimbing ke jalan yang benar. Saya nggak akan copet lagi. Sungguh Pak, swear.
Oh, puji Tuhan. Kita sudah menyaksikan kisah tentang Bagus, remaja yang diselamatkan Tuhan dari kehidupan jalanan. Tangan Tuhan muncul melalui kehadiran Pak Pendeta yang menyelamatkan dia dari cengkeraman Pak Satpam yang sudah ingin menyerahkannya ke tangan polisi. Seandainya terjadi, Bagus pasti sudah masuk penjara anak karena dia sudah sering sekali mencopet di pasar. Bagus memang bukan anak yang baik, bahkan terlalu buruk untuk dikatakan baik. Tetapi mengapa Allah sudi menyelamatkan dia dari kehidupan yang buruk itu? Mengapa Allah tidak memilih anak yang baik-baik saja? Itulah rahasia kasih Allah. Dia menyelamatkan kita bukan karena kita orang baik, bahkan sebaliknya, kita adalah orang yang paling tidak pantas. Kita orang yang berdosa. Itulah alasan Allah menyelamatkan kita. Mari terus menyaksikan kisah Bagus pada episode berikutnya dan saksikan bagaimana Allah sungguh ingin menyelamatkan dia dan membentuknya menjadi anak Allah. Ya. Demikian adik-adik, saudara, video ini. Bagaimana? Ada yang mau kasih masukan sama saya? Ada pertanyaan? Dari anak-anak atau Ebi atau Daniel atau Ida atau Karin. Biar saya jelaskan nanti. Kalau setelah saya dapat masukan nanti saya jelaskan. Silahkan adik-adik yang dari rumah singgah. Ayo dong, jangan pada malu-malu. Iya, jangan malu-malu dong. Silakan, ayo. Nah, kalau gitu saya kasih pertanyaan deh. Kira-kira apa yang menjadi topik dari video tadi? Silahkan. Apa yang menjadi topik atau bahan perenungan dari video tadi? Monggo, silahkan. Siapa yang mau jawab? Bagas, silakan Bagas. Bagas. Atau Daniel, Diki. Come on. Karin, ya Mbak, Daniel. Gak tahu. Nggak tahu. Tapi lihat kan tadi videonya ya? Lihat. Nah, sekarang coba lihat di layar tampilan ayatnya. Daniel bisa baca? Daniel atau siapa aja lah bisa baca? Ada tuh ayatnya tuh di atas di layar. Silahkan. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi apa kira-kira setelah baca ayat itu? Ada yang bisa memberi masukan? Siapa? Mungkin cewek lah. Siapa ya? Putri? Apa Karin? Setelah baca ayatnya,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuh, ada yang ngomong tuh, silahkan. Semuanya Karin, ayo Karin, Angelina. Kan berdua-berdua, ayo salah satu. Atau Maria atau Devi. Karin Angelina. Karena begitu besar kasih Allah. Jadi kira-kira apa yang mau di topik video ini kira-kira apa ya? Pengampunan ya? Ya. Ida, kasih. Ayo Ida. Kasih. Tadi ada yang mau jawab dan udah tuh. Pengampunan. Ida. Ya, silakan ayo dong. Kita harus interaksi. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Betul sekali, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kasih Allah itu bukan seperti kasih manusia, ya. Terbatas. Dan manusia biasanya mengasihi kalau orang lain juga mengasihi dia, ya. Tetapi Allah di sini luas sekali kasihnya. Karena dia memang kasih, ya. Nah, tadi Allah itu menjangkau siapa? Menjangkau anak yang begitu buruk, pencopet, ya. Dia kerjanya tiap hari mencopet, ya. Mau punya HP aja nyopet, ya. Mau jajan nyopet dulu, ya. Karena dia bertumbuh di jalanan ini. Namanya Bagus. Bukan Bagas ya. Namanya Bagus. Tapi kelakuannya nggak bagus, ya. Kelakuannya buruk sekali. Jadi karena kasih Allah begitu besar, luas, ya, sehingga dia mau supaya sebanyak-banyaknya manusia boleh diselamatkan, boleh merasakan kasih Allah, ya. Kasih Allah itu ditujukan kepada dunia, seluas dunia ini, ya. Loh, kenapa kok kasih Allah itu Allah mengasihi dunia? Kenapa ya? Padahal di ayat-ayat lain itu, ya, dunia ini kan dibilang jahat. Nah, dunia ini sering dikatakan dunia yang jahat. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Karena apa? Dunia ini jahat. Dunia ini tidak ada kebenaran. Dunia tidak ada keadilan, ya. Dan dunia selalu dikatakan buruk. Kenapa kok Tuhan itu mengasihi dunia? Ya. Karena memang Allah mau menyatakan kasih di tempat di dunia yang sudah nggak ada kasih lagi. Jadi Allah itu mau menunjukkan bahwa nih, saya masih bisa memberi kasih. Ya. Di dalam dunia yang tidak ada kasih, Tuhan mau menjadi contoh, ya, mau menjadi model dari kasih itu. Kalau mau tahu kasih, lihat kepada Allah, lihat kepada Yesus, ya. Jadi kalau kalian menjadi anak Tuhan, ciri-cirinya apa? Boleh nggak saya tanya? Boleh nggak dijawab? Ciri-cirinya apa? Kalau kalian mengaku sebagai anak Tuhan, ciri-cirinya, tolong dong dijawab. Punya kasih. Ya, betul Yosua. Punya kasih. Kalau kita nggak punya kasih, berarti kita jangan mengaku anak Tuhan. Walaupun seringkali untuk mengasihi kita juga, ya, harus jatuh bangun, ya. Kalau kasih itu kasih kita sendiri, nggak cukup untuk mengasihi, ya. Tetapi karena Allah lebih dulu mengasihi kita, ya. Kalau melihat
kasih di si Bagus yang copet itu. Apa alasan Tuhan untuk mengasihi dia? Nggak ada, ya kan? Kelakuannya jelek sekali. Dia sudah sangat banyak merugikan orang lain, ya. Nggak ada alasan untuk Allah untuk mengasihi dia. Tetapi Allah selalu punya alasan untuk supaya orang melihat bahwa oh ternyata Allah lah yang menjadi satu-satunya yang bisa menjadi model dari kasih yang sejati itu adalah Allah, ya. Nah, Allah memberi kasih dengan cara apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan itu bahasanya sederhana, ya, mengaruniakan. Tetapi maksudnya mengaruniakan di situ dalam sekali. Artinya apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal itu menjadikan anaknya sebagai kurban penebus dosa. Sebentar lagi kita akan masuk dalam bulan Paskah, ya. Kita akan merayakan kematian Tuhan. Ya, jadi mengaruniakan di situ bahasanya sederhana tapi maknanya tidak sederhana, ya. Allah mengorbankan, ya. Supaya apa? Supaya dia menjadi satu-satunya jalan untuk mendamaikan kita dengan Allah, ya. Nah, terus siapa yang dia kasihi? Supaya setiap orang yang percaya. Nah, ini juga bahasanya sederhana, tapi maknanya tidak sederhana. Maknanya sangat dalam, ya. Setiap orang yang percaya itu maknanya adalah satu. Orang itu harus yakin, ya, bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Harus yakin, kalau nggak yakin, nggak bisa, ya, nggak akan bisa diselamatkan kalau dia nggak yakin. Satu, dia harus yakin. Kedua, setelah yakin bahwa Yesus itu Juru Selamatnya, dia harus bersekutu. Apa artinya bersekutu? Ya, dia harus menyangkal diri karena kita ini orang berdosa. Kalau kita bersekutu dengan Allah, ya kita yang harus menyangkal diri, harus bertobat, ya, supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Tuhan tidak perlu menyangkal diri, ya, karena dia memang tidak berdosa. Dia adalah suci, Allah itu kasih, Allah itu suci, sempurna, ya. Dia tidak perlu menyangkal diri. Kita yang perlu menyangkal diri dan bertobat seperti Bagus tadi, ya. Dia mendapat jalan, ya, jalan untuk mengenal Tuhan. Bagaimana jalannya? Dari mencopet HP-nya Pak Pendeta, dicopet loh. Loh, kurang jahat apa lagi toh? Nah, HP-nya Pak Pendeta, tetapi melalui pendeta ini, ya, Allah menunjukkan model kasihnya. Pak Pendeta itu tidak menyerahkan Bagus kepada polisi, dia minta supaya satpam menyerahkan Bagus kepada dia, ya. Sampai satpamnya bilang, loh, Bapak ini yakin toh, ini ya pencopet pengalaman ini, katanya. Tiap hari udah lama sekali dia jadi pencopet di pasar ini, ya. Jadi kita melihat bahwa Allah itu bisa memperkenalkan dirinya melalui banyak peristiwa, ya, melalui kasih, melalui pengampunan, ya, melalui orang-orang yang walaupun kita sakiti tetapi tidak membalas kepada kita, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nomor 3, apa artinya percaya? Percaya itu artinya percaya bahwa Tuhan Yesus itu mampu mencukupkan semua kebutuhan kita, ya. Jadi adik-adik, kalau memang kalian itu sudah sungguh percayalah bahwa Tuhan Yesus itu mampu mencukupkan kita, ya. Jadi walaupun mungkin orang tua kita terbatas, ya, tidak mampu mencukupkan apa yang kita butuhkan, tetapi kalian harus percaya bahwa
Tuhan itu mampu mencukupkan kita. Ya, nah itu artinya percaya. Sekarang kita bahas kata binasa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Binasa itu artinya apa? Binasa itu artinya mati, mati kekal, ya, mati selamanya, ya. Arti yang lebih sederhana lagi, dia harus masuk neraka, ya. Siapa pernah lihat neraka? Pernah lihat neraka? Pernah mimpi? Ya? Neraka nggak usah kita mimpikan, ya. Neraka itu bisa kita ciptakan di dunia ini dengan semua kejahatan, ya. Kalau hati kita penuh dengan kejahatan, kita bisa menciptakan neraka di dunia ini, di sekitar kita, ya. Itu neraka. Neraka belum bisa kita lihat sekarang, tetapi bisa kita ciptakan di dunia ini dengan semua, dengan hati yang jahat, ya. Nah, lalu lawannya itu apa? Lawannya itu hidup yang kekal. Hidup kekal itu di mana ya? Kira-kira kalau hidup kekal itu, coba tolong jawab saya dong. Siapa ini? Ibi, Ronaldo, Putri. Hidup kekal itu di mana? Di surga. Ya, terima kasih Yosua. Di surga, kamu benar. Ya. Hidup kekal di surga, bukan di dunia. Di dunia hidup kita ini hanya sementara. Ketika kita selesai kontraknya di dunia, nggak tahu umur berapa ya, kita akan meninggalkan dunia ini, tubuh jasmani kita mati, tetapi roh kita akan tinggal kekal di surga. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus datang, ya, untuk itu supaya kita punya tempat yang kekal. Ya. Dunia ini kita jalani, memang kita harus bekerja, kita harus melakukan segala sesuatu, melakukan kehendak Tuhan di dunia ini, ya, melakukan segala kebaikan, ya, tetapi ada batasnya. Ketika batas itu dilalui, disitulah kita masuk dalam kehidupan kekal. Nah, adik-adik, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, cerita bagus ini sungguh sangat mudah-mudahan ya membawa kita mengerti mengapa Tuhan itu selalu mencari orang yang enggak pantas dikasihi, ya. Supaya apa? Supaya kita mengerti bahwa begitu besar kasih Allah itu sungguh begitu besar, ya. Dia menemukan kontras selalu, kontras yang begitu besar kasihnya dengan yang begitu buruk, ya, yang begitu jahat, ya, di dunia ini, sehingga kasih Tuhan itu bisa terbukti. Oh, ternyata memang iya, kasih Allah itu sungguh sangat besar, ya. Kalau dia hanya mengasihi kita-kita yang baik-baik aja, bagaimana bisa terbukti bahwa kasih Allah itu besar? Nggak bisa terbukti, ya. Dia cari orang-orang yang berdosa, dia cari orang-orang yang jelek-jelek, yang buruk-buruk di jalanan gitu, ya, yang mungkin sudah terlibat narkoba, terlibat hidup bebas, ya. Dia cari sama seperti Bagus yang dipungut, istilahnya diambil dari kehidupan jalanan yang buruk itu, ya, dan kemudian melalui kehadiran Bapak Pendeta ini dia diubah menjadi manusia yang begitu yang baik, ya, yang semakin hari akan menjadi semakin baik, ya. Lalu tadi ada pertanyaan, loh, pendeta ini orang berdosa, ya? Masa sih orang baik kayak gini kok berdosa? Ya, memang betul, semua orang itu berdosa, walaupun kelihatannya baik, kita ini sudah ditakdirkan menjadi orang yang berdosa. Sehingga kalau mau lepas dari dosa, kita harus melakukan yang tadi, bertobat dan percaya, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Percaya kalau Dialah satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Ya,
Lalu tadi ada lagi pertanyaan, loh, Pak, jahat sekali ya orang-orang itu yang menyalibkan Tuhan itu. Saya ini cuma nyopet loh, aku nggak bunuh katanya, tapi mereka membunuh. Ya betul, ya, karena kejahatan dosa itu tidak bisa dibandingkan dengan kejahatan kita yang paling jahat. Ya. Dosa itu adalah hubungan kita putus dengan Tuhan. Ya. Kita tidak bisa mencari Tuhan lagi. Itulah dosa. Ya. Makanya jangan pernah membuat level dalam dosa. Ya. Dosa itu nggak ada levelnya. Kalau kejahatan itu ada levelnya. Ya. Jahat karena merampok, jahat karena membunuh. Tapi kalau dosa hanya satu, kita melanggar kehendak Allah dan kita terputus dari kasih Allah. Bagaimanapun kita mencari Allah, tidak akan bisa bertemu. Kecuali kita meninggalkan dosa kita dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Nah, adik-adik, mungkin juga Bapak Ibu yang mendengar pada malam hari ini, saya punya pesan. Dengan video ini, mari kita menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan, ya. Satu-satunya Tuhan bagi diri kita, satu-satunya Tuhan bagi cita-cita, satu-satunya Tuhan bagi hobi kita, kesukaan kita, satu-satunya Tuhan bagi pergaulan kita. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada Pak Wilson kembali. Yuk, kita tutup dulu dalam doa ya. Terima kasih Tuhan atas renungan singkat. Video ini dibuat sendiri oleh tim Bu Hana. Jadi dengan susah payah untuk memberitakan firman Tuhan secara nyata di tengah-tengah kita. Masih ada kasih yang bisa melalui kita, bisa melalui Pak Pendeta, dan kiranya kita semua tetap percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus akan mencukupkan kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kita berkati kami semua, terutama anak-anak di rumah singgah di Surabaya, Bu Tati, Ebi, dan Bu Hana yang membuat dengan timnya. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa sederhana ini. Amin. Amin. Ya, selamat malam semuanya. Ada Bu Tati, Bu Hana. Iya, Bu Tati. Hello, how are you? I'm good, thank you. Sorry, tadi lama ini karena itu join Zoom juga di Japan Korea Care Group gitu, jadi agak lama gitu selesainya. Oke, Bu, no problem, Bu. God bless you. Thank you, God bless you too. Nanti Pak Wilson. Thank you Bu Tati ya. Nanti link YouTube-nya saya kirim ke grup ya Bu Hana ya, supaya bisa lebih jelas. Tadi soalnya ada kesalahan suaranya dubbing. Oh gitu. Ya. Thank you semua ya. Selamat malam. Thank you. Selamat malam. Abi, thank you Abi. Nanti kita jumpa lagi. God bless. God bless you. Terima kasih. Bye bye. Ronald, Luris, Pak Puji, ya. Karin, Ronald, Bu Tuti, dan Ebi.